Dulu tuh kan ada tagar gitu atau ada fenomena dengan membanggakan kami ini kaum rebahan. Setuju nggak Pak? Sebenarnya itu pilihan-pilihan orang untuk merespon situasi ya. Pak, kami ini kaum rebahan. Ya, kamu rebahan. Tapi ada loh yang sambil merebah itu idenya keluar. Sambil rebahan dia muncul gagasan baru. Berpikir kritis berarti. Imajinatif saya kira. Atau dia rebahan tapi main game dan kemudian e-sportnya menang. Selebihnya lagi ya saya mendapatkan feedback. Jangan pencitraan aja Pak. Oh ya gitu. Mana baik. Ya. Bapak itu kemana-mana ternyata aja pencitraan. Ya mohon maaf. Kok nggak respon balik sih Pak? Maksudnya kayak sekarang kan anak-anak sekarang klarifikasi gitu. Saya nggak pencitraan. Nggak penting Pak. Gini, karena mereka memandang seolah pencitraan itu jelek. Padahal semua orang sedang membangun citra. Tapi sebenarnya di sisi lain Bapak kalau ini dikaitkan sama nanti beberapa tahun ke depan yang kita tahu apa yang terjadi di 2024, Bapak tuh selalu menghindar. Kenapa Bapak tidak mengiyakan saja bahwa ini adalah bentuk dukungan dan rasa cinta masyarakat Indonesia? People, back with me, Angie yang dalam Pocil, nge-podcast sambil ngecil. Nah, kali ini spesial karena edisinya adalah edisi Pocil ke Jawa Tengah. Dan tentunya kalau ke Jawa Tengah itu harus kulo nuwun sama orang nomor 1 di Jawa Tengah saat ini, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, sore, malam, pagi Bapak Ganjar. Selamat, terserah nanti disiarkan kapan. Iya, benar begitu Pak. Ini agak gini. Salam kenal ya Pak, saya Angie Ang. Ini kemarin jatuh lagi Pak. Ya oke. Kita gak apa-apa kok. Aman ya Pak. Oke. Mantap. Nah Bapak hari ini saya ngeliat banyak banget tamunya. Tiap hari rutinitasnya emang begini ya Pak? Gak selalu sih. Harusnya tadi di kantor ya. Tapi karena kita pas keliling nanam mangrove ya. Kita peringatan bencana. Terus kemudian tadi lihat vaksin di pondok pesantren. Terus pulang lihat pelatihan penyandang disabilitas. Latihan keterampilan bengkel motor. Itu yang salah satu programnya Bapak juga tuh? Iya dong. Terus kemudian kita cek, tamunya udah banyak banget. Kalau saya balik kantor nggak cukup. Udah kumpulin di rumah. Jadi tadi kayak antri pasien. Antri pasien vaksin ini berarti. Ada berapa orang hari ini Pak? Memang biasanya kayak gitu. Bagaimana menjaga stamina Bapak untuk tetap fit gitu? Enggak dong. Yang penting seneng aja kan. Mereka tamu tuh biasanya tamu selalu membawa berkah. Wow. Jadi kalau kita sambut tamu dengan layaknya raja. Terus kemudian kita dengarkan, kita ngobrol ya. Berapapun kayaknya nggak capek karena mereka dari mana-mana ya. Nah kalau yang sekarang ini yang Bapak lagi galakan untuk program itu yang lagi rame nih Pak diperbincangkan. Ayo kita genjot lagi ekonomi Jawa Tengah gitu. Jawa Crazy Rich Jawa Tengah gitu. Itu ide dari mana tuh Pak? Enggak, sebenarnya kan idenya itu kemarin kita terpuruk habis-habisan kan. Karena pandemi ya 2020. Hitung-hitungan kita waktu itu 2021 awal tuh udah recover gitu ya. Minimal bisa rebound lah gitu. Ternyata enggak. Sampai dengan hampir 2 tahun kan sekarang. Nah pada saat itu kita kan mesti berpikir yang lain. Plan B. Nggak bisa lagi kita konvensional. Maka kemudian kita ajak banyak kelompok, banyak pihak untuk yuk kita membuat sesuatu yang baru. Dan lagi-lagi banyak orang yang kreatif, banyak orang yang inovatif. Dan mereka rata-rata memang harus berkolaborasi kan. Nah pada saat itu muncul ide banyak banget. Di tengah kondisi yang sulit ternyata banyak peluang di sana. Nah itulah mereka lakukan. Yuk kita siapkan yuk Pak Ganjar, tapi ngelamar kerja nggak diterima Pak, sulit Pak. Lagian banyak perusahaan yang tutup. Ya udah kita buat pekerjaan, lapangan pekerjaan dong. Bagaimana berbisnis? Maka kita dorong yang punya startup, yang betul-betul baru mulai atau startupnya sudah berjalan ya mungkin 1/4 perjalanan gitu. Ya, kita carikan kurator, kita ajak lomba agar menginspirasi. Dan hari ini sudah akan ada lomba yang kesekian kali untuk mengajak para startup muda. Yang mereka kemudian membuat usaha-usaha baru. Ini bentar lagi lombanya kita akan adakan tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di beberapa kota di Indonesia. Oh, apa contohnya Pak? Jadi mereka kita kumpulkan para startup ini, terus kemudian semacam festival gitu. Festival startup? Iya. Wow. Mereka tampil, terus kemudian dilombakan, terus dicari nanti juaranya. Begitu diambil juaranya, kita kasih
partner untuk menjadi kuratornya. Sehingga setelah mereka bisa berjalan, kita lepas. Nah ini kita bisa bantu mereka. Biasanya ada akses permodalan, bagaimana mengembangkan bisnisnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ternyata kemarin yang pertama kita buat untuk Jawa Tengah, yang lain pada mau ngikut. Yang mana nih maksudnya yang lain nih? Provinsi lain? Provinsi lain. Oh, okay. Seperti waktu saya buat Lapak Ganjar itu, Mbak. Wih, ini Lapak keren Ganjar nih. itu pertama dibuat Jawa Tengah, terus saya pergi ke tempatnya, Pak, kami bukan Jawa Tengah, boleh ikut nggak? Boleh aja, wong ini cuma ekstrakurikuler kok. Oh, ekstrakurikuler ya kalau di sekolah-sekolah. Ekstrakurikuler. Oke, nah kalau yang tadi Bapak bilang di tengah situasi pandemi yang belum kunjung selesai ya Pak ya, Bapak bertemu dengan banyak orang mencari peluang. Ini orang-orang seperti apa sih Pak yang Bapak temuin? Apakah spesifik untuk mereka-mereka yang tergabung dalam pembuat kebijakan atau juga masyarakat yang terdampak saja? Lebih banyak masyarakat. Lebih banyak masyarakat. Kalau pengambil kebijakan dalam konteks seperti kondisi darurat kan lebih banyak kebijakan hari ini top down. Betul-betul dari pusat. Bantuan sosial, refocusing gitu kan. Terus kemudian prioritas kesehatan. Nah setelah selesai banting ke ekonomi gitu. Nah kalau kita nunggu itu terus, nggak kuat Mbak anggaran negara. APBD saya nggak kuat, APBN nggak akan kuat. Maka kekuatan berikutnya yang mesti kita ambil adalah dari masyarakat itu sendiri. Maka mulailah CSR kita ajak, startup kita ajak, mereka yang marketplace yang sudah unicorn kita ajak. Ternyata mereka mau bantu loh. Ternyata apa mungkin selama ini mereka bukan gak mau bantu Pak? Bukan, nggak ada yang ngajak gitu Pak? Mungkin atau aksesnya? Mungkin nggak ada yang ngajak dan mungkin tidak ada tekanan eksternal. Oke. Nah eksternalnya yang menekan tuh apa? COVID itu membangun solidaritas kan. Pak saya bisnis makanan nggak laku Pak. Oke. Makananmu enak nggak? Oh enak. Oh Bapak nyoba? Iya dong. Tapi packagingmu buruk. Mohon maaf loh. Tak kritik ya. Packagingnya jelek ini kalau kamu jualan kayak gini tuh mohon maaf itu ya di pasar tradisional. Oh jadi Bapak juga memberikan saran. Bapak mencoba benar-benar bukan hanya mendengar gitu ya? Bukan. Terus itu saya kan nemu di lapangan nih Mbak. Oh nemu ya di lapangan begini. Atau kita ngobrol di medsos ya. Itu kan nemu kasus. Akhirnya apa? Ini kita tarik jadi program pemerintah. Maka program packaging, program marketing, digital marketing, terus kolaborasi, maka terus kemudian kita gerakkan co-working space kita. Kita punya co-working space namanya Hetero Space. Di situ anak muda semuanya. Anak muda tuh ini maksudnya yang berjiwa muda atau yang usianya tertentu nih Pak? Lebih banyak yang muda usia dan beberapa yang tua. Biasanya kalau tua masuk itu jiwanya yang muda. Kalau orang tua jiwanya tua nggak kerasan di situ. Nggak kerasan ya, kayaknya beda nih. Sementara Pak Ganjar di mata saya tuh termasuk yang jiwanya sangat muda loh Pak. Bah sekarang Bapak kata saya, kata teman-teman ya enggak? Ya enggak? Bener Pak. Manduk. Iya Pak. Jadinya tuh kalau menurut Bapak itu dengan dulu tuh kan ada tagar gitu atau ada fenomena dengan membanggakan kami ini kaum rebahan. Setuju nggak Pak? Sebenarnya itu pilihan-pilihan orang untuk merespon situasi ya. Pak kami ini kaum rebahan, ya kamu rebahan. Tapi ada loh yang sambil merebah itu idenya keluar. Sambil rebahan dia muncul gagasan baru. Berpikir kritis berarti. Imajinatif. Imajinatif saya kira. Atau dia rebahan tapi main game dan kemudian e-sportnya menang. Nah, bisa jadi. Bukan tidak kan? mungkin. Jadi banyak sebenarnya yang seperti itu. Jadi kalau anak muda sekarang dikatakan ya hanya rebahan enaknya sendiri, enggak juga. Atau kadang-kadang diomongin kan kalau dalam webinar atau seminar itu anak muda sekarang ini loh enggak cinta sama bangsanya. Enggak mau mengikuti atau menghayati melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Wah, disalahin anak muda. Kalau gitu saya bela biasanya. Itu bukan salah anak muda, bukan salah dia. Itu karena orang tua nggak ngajarin gitu. Orang tua nggak kasih contoh gitu. Nah, ini agak-agak rumit gitu Pak, karena transisi dari orang tua kita nggak bisa ngomongin dari perbedaan generasi X, Y, Z gitu ya Pak ya, karena kan tergantung jurnal nih. Tapi kalau anak sekarang ini, mereka ini kalau dari orang tuanya, sebenarnya ada juga orang tuanya yang mengajarkan, ada yang tidak. Ini sebenarnya menurut Bapak, pandangan seperti ini tuh terkait apa sih Pak? Apa karena mereka tidak melek politik, melek ekonomi, dan bersosialisasi? Benar semua.
Ada orang yang sekarang bicara kurang sosialisasi karena orang main gadget ya. Cenderungnya kurang sosial, benar nggak sih? Kurang main. Jadinya sendirian gitu, senangnya. Gitu kan kadang-kadang. Tapi ada juga karena mungkin juga tidak diajarkan untuk mereka bersosialisasi, itu orang tua. Tapi terhadap mereka yang tetap bersosialisasi atau menggunakan gadgetnya untuk sosialisasi, toh mereka bisa berkomunikasi. Ada banyak hal. Yang penting sebenarnya kayak kita yang tua ini ya, itu ngajarin mereka untuk peduli, ngajarin mereka untuk punya nilai kemanusiaan dan beradab, kemanusiaan dan beradab, bukan maki-maki, bukan bully, bukan hate speech, bukan nge-hoax terus. Jadi yang sifatnya seperti itu mesti kita ajari, kita beri contoh agar mereka tidak melakukan. Itu. Pak, kasih bocoran dong Pak, rahasia. Sebenarnya admin Bapak ada berapa sih, atau Bapak punya akun Instagram Bapak sendiri yang handle? Kalau medsos saya sebenarnya saya kerjakan sendiri. Serius? Di tengah segini kesibukannya ada waktu untuk megang medsos? Maka kemarin saya dimarahin sama PMI. Kenapa? Pekerja migran. Pak Ganjar, kami dari Hong Kong nih nggak dikasih kesempatan. Ya nggak usah lancip begitu, nggak usah mecucu Mbak. Ada apa? Tadi aku udah begini nggak dikasih. Loh sekarang saya kasih gitu. Udah apa? Mau nanya apa? Gitu. Pak Ganjar cerita. Aku dari tadi udah raise hand nggak dikasih. Oh ini live atau apa? Live kemarin. Jadi seluruh dunia. Terus kemudian ada Facebook, ada YouTube, terus kemudian ada Instagram? Zoom, ada Zoom Instagram juga. Nah, terus kemudian ya saya bacanya gini-gini lari-lari. Itu Bapak sendirian? Iya. Serius sendirian? Iya. Bapak bacain semuanya? Ya nggak semua lah, kita ambil sampelnya kan nggak mungkin. Makanya dimarahin sama yang ngomong. Ya terus dimarahin, kan itu nggak kelihatan. Nah pas dia ngamuk gitu, udah ada apa? Ini kami itu pengen PMI kita itu nggak mau jadi PMI terus, nanti pulang kampung dia juga bisa bekerja. Tolong Pak dilatih. Loh sudah ada yang dilatih. Oh sudah ada ya Pak. Ya jangan ngegas dulu lah gitu, kan udah pernah ada. Tempatnya di mana? Di Cilacap. Oke nanti saya telepon bupatinya. Tapi kalau tidak, habis ini kamu akan mendapatkan nomor kontak kepala dinas tenaga kerja langsung. Saya DM Bapak nggak dibalas Pak. Ya Bapak mohon maaf ya kan. DM-nya pasti banyak banget. Itu masih Instagram, belum Twitter, Facebook dan lain-lain ya kan Pak. Ya makanya terus kemudian, oke sekarang DM sekarang. Ya mungkin saya kemarin nggak bisa jawab pas DM sekarang. Tuh kan Pak nggak dijawab. Sabar, langsung jawab. Bu nomor teleponnya berapa? Oke kan? Ya Pak oke. Ya udah saya DM Bapak sekarang. Pak Ganjar Pranowo. Ada artinya enggak? Saya tidak tahu persis, tapi dugaan saya setiap orang tua kasih nama pasti doa itu. Doa, nggih. Katanya si Ganjar hadiah gitu. Oh. Iya kan? Dapat ganjaran, dapat hadiah. Ganjaran hadiah. Iya. Iya sih Pak. Bisa. Tapi ada yang bilang diganjar dihukum juga kan? Iya juga. jadi buat saya kanan kiri, tapi dua-duanya benar gitu. Tapi dulu saya namanya Ganjar Sungkowo. Sungkowo. Bela Sungkawa. Jadi katanya waktu kecil saya suka sakit-sakitan terus. Oh, diganti nama nggih? Akhirnya diganti nama Pranowo yang saya tidak tahu artinya. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak tahu. Tapi ada juga orang yang bicara Nowo terus kemudian pra berarti sebelum Nowo gitu kan. Ada juga. Kalau keluarga emang Jawa banget Pak? Iyalah. Jawa banget. Ini semuanya keluarga besar orang Jawa? Iya orang Jawa. Bapak ibu saya dari Kutoarjo. Saya lahir di Tawangmangu di Karanganyar gitu kan. Jadi ya wong desa lah Mbak. Apa doh Pak? Saya ya wong desa Pak. Aku udah ya Allah Pak, kenapa sih Pak? Kayaknya saya dihukum deh Pak. Iya makanya. Nah, aman gak Pak? Aman. Asik memang ruang podcastnya Bapak. Iya. Dengan gambar Bapak Soekarno di sini. Dengan Guns N' Roses. Bapak suka Guns N' Roses ya? Emang iya. Itu Pak. Itu Ganjar gitu. Coba Pak saya lihat. Iya. Mana Pak? Guns N' Roses. Oke, saya yang salah. Iyalah. Mohon maaf ya Pak ya. Itu siapa yang buat Pak? Ini sebenarnya pada saat saya dulu running gubernur yang periode pertama, ini ada anak-anak muda yang saya tidak tahu siapa yang membuat. Saya nggak tahu siapa yang membuat. Serius nggak tahu? Tahu-tahu jadi kaos. Jadi ada cerita ini sama yang ada di sana. Oh, nggak Bapak berusaha cari tahu gitu? Enggak lah biar aja gitu.
Enggak Bapak, maksudnya berterima kasih gitu untuk. Oh ya, terima kasihnya setelah saya kepilih. Terima kasih ya semua yang sudah gitu aja. Itu dijamak gitu kan. Sekaligus itu sama kayak kemarin waktu ke Papua Pak. Kita berselisih tuh. Saya pulang Bapak datang kebetulan. Oh gitu ya. Oh kemarin ke sana juga Saya ya. nge-host di sana, tapi di Wamena. Oh Wamena. Saya di Wamena. Jadi Bapak saya ke sana tapi. Enggak, Bapak kan pembukaan toh. Saya di Jayapura sama di Mimika saja. Sama di Mimika. Mimika berarti basket ya Pak ya? Mimika saya sempat ngelihat ya ada basketnya, ada panjat tebing. Sebenarnya panjat tebing yang mau saya lihat sih. Oke. Terus kemudian ada aeromodeling, ya, ada biliar. Ada biliar juga. Ada biliar juga. Nah, di sana tuh kan rame banget tuh. Kalau Bapak kan pasti kan juga seleb tweet nih kan. Potongan-potongan cuplikan Bapak yang sangat diulu-ulukan masyarakat di sana tuh kan viral sekali. Cieleh Bapak dari ujung sampai ujung sangat dirindukan. Ada tanggapan Pak? Enggak sebenarnya sih. Masa? Itu kan maunya saya aja yang saya posting yang itu. Yang sepi-sepi kan enggak. Tapi saya tuh kaget aja waktu turun loh kok ada orang nyambut begini begitu ya. Terus kemudian saya lihat pameran apa namanya anggrek di seluruh Indonesia. Jadi di event itu ternyata juga sama dari satu provinsi ke provinsi yang lain yang sempat ikut atau kelompok-kelompok itu juga pada ngasih noken gitu. Terharu aja saya. Bapak mana nokennya? Ada dong di sana. Yang tas atau yang gimana? Antara kepala atau yang kayak udah pakai baju gitu? Enggak, yang dikalungin aja. Yang dikalungin aja gitu. Jadi sambutannya itu bagus. Terus waktu di Mimika orang Jawa. Jadi orang Jawa itu nyambut saya di Bandara Mimika. Jadi ya cerita itu terus ternyata mereka pada sekolah di Semarang. Orang Papua. Loh katanya ini orang Jawa. Kok ada orang Papuanya? Pak kami orang Papua tapi kan sekolahnya di Jawa. Jawa juga dong Pak. Itu asik sekali. Jadi surprise aja sih buat saya. Bapak tidak tahu apakah ada orang Jawa yang banyak di Papua atau memang sudah ada kabar-kabar. Kalau Bapak udah bilang nih, Bapak akan ke Papua, pasti kan kayak yang tadi tuh. Saya di Papua Pak, saya di Papua. Nanti gimana? Tuh ada nggak Pak laporan-laporannya? Awalnya enggak. Awalnya enggak, tapi begitu ada yang satu nyambut, saya sendiri kaget gitu kan. Oh kok surprise begini. Terus akhirnya kita buat apa namanya, ya satu video rekaman-rekaman yang berjajaran tuh saya masukin ke Instagram. Baru orang tahu. Oh Pak Ganjar di Papua. Terus teman-teman dari GMNI ketemu saya ngobrol. Sama dia diviralin lagi. Habis ketemu Mas Ganjar. Wah Maluku kontak terus di Mimika. Mas kapan kesini Mas gitu terus akhirnya. Itu untuk datang gitu ya Pak. Wah keliling itu. Terus kemudian ketemulah dengan kawan-kawan itu. Nah karena saya juga jadi ketua Persada ID itu Persatuan Radio dan Televisi Lokal punya Pemda di Indonesia. Kebetulan saya ketua baru. Selamat Pak. Ya makasih. Nah itu saya turun pertama dari Jayapura. Anak istri saya ikut, dia pergi ke hotel, saya pergi ke radio. Terus siaran sama Bupati Jayapura. Mulai tersiar. Pak Ganjar di Papua. Wah, jadi tambah rame, medsosnya ada, radionya ada. Terus saya diteleponin teman-teman, Pak lagi di sini ya, pakai di sini. Waduh, ini mau ketemu semua. Padahal saya mau nonton cabur nih. Udah ketemunya di cabur aja sana gitu. Dan ya di cabur kan akhirnya ketemu se Indonesia juga ya. Iya. Banyak juga pejabat daerah yang datang buat konten juga. Saya ngeliat sama Bapak. Ada nggak? Enggak sih. Nggak ada? Enggak. Saya yang sempet aja pada saat pembukaan aja. Pada saat pembukaan ketemu. Itu terus kemudian yang lain ya dicabur-cabur. Waktu nonton sepak bola sama Jawa Timur juga gitu. Itu kan supporternya Jawa Timur nyambut saya pakai dung gitu. Padahal saya kalah 3-0. Bapak sadar lah sebagai lulusan S2 politik gitu ya kan. Ini ada sebuah fenomena yang unik nih. Saat Bapak datang untuk menonton sepak bola, tapi malah supporter Jawa Timur yang mengeluh-elukan Bapak. Tapi sebenarnya di sisi lain Bapak kalau ini dikaitkan sama nanti beberapa tahun ke depan, yang kita tahu apa yang terjadi di 2024, Bapak tuh selalu menghindar. Kenapa Bapak tidak mengiyakan saja bahwa ini adalah bentuk dukungan dan rasa cinta masyarakat Indonesia untuk Bapak? Dukungan rasa cinta ya sah-sah saja buat saya. Tapi kalau soal urusan 2024, karena gini, saya ini orang berpartai ya, sejak mahasiswa. Mahasiswa bisa berpartai.
Wow, keren. Tahun 92 waktu itu udah mulai skripsi gitu kan. Wah, saya belum lahir Pak. Belum ya? Belum Iya, ya, Pak. kasihan ya. Nah terus pada saat itu saya udah berpartai. Dan partai saya itu masih PDI, belum Perjuangan. Masih PDI? PDI aja. Oke. Ikut dengan kampanye Suryadi, ketemu Mas Guruh, Pak Kui, Mbah Tarjo itu. Nah dari situlah kemudian saya berpolitik udah lama gitu. Nah, kalau kemudian sekarang ada survei, GR, kalau saya enggak lah, udah biasa aja gitu. Terus kemudian ya itu tadi cerita orang rame ya. Sebelum itu saya juga pernah kok, sebelum rame-rame ada puling-puling dulu. Kalau saya datang itu pernah Mbak, saya datang ke Papua diangkat. Diarak. Serius Pak? Pakai apa itu? Tandu itu. Itu dalam rangka apa? Waktu itu saya mau melantik pengurus Kagama. Maaf. Keluarga alumni UGM. Oh. Dan ketuanya saya. Jadi Bapak langsung kayak dibangun gitu? Iya, jadi ada tempat kursinya. Di panggung. Kayak raja orang. Pak. Udah sampai sini aja. Kasihan juga saya tuh. Terus itu. Jadi sebenarnya biasa saja gitu ya. Tentu senang dong disambut. Hangat gitu ya kan. Itu senang. Hangat sekali. Saya senang sekali. Makanya itu nggak cuma di Papua kan Pak, di berbagai daerah juga gitu yang saya tahu. Enggak juga sih. Kalau yang surprise ya di Papua aja kemarin. Surprise yang ya. paling ini ya, paling baru dan berkesan. Ya, saya berkesan betul-betul. Dan istri saya, oh gitu. Oh iya, istri Bapak juga sampai kaget. Iya sampai kaget. Karena dia jarang ikut. Sekali nggak ikut begini ternyata anak saya juga lihat, oh gitu. Wah. Nah terus di partai itu sudah terbiasa kalau mau berpolitik itu. Apalagi sampai kita bicara soal pilihan legislatif, pilihan presiden itu udah ketentuannya udah jelas. Maka saya selalu bilang, orang PDI Perjuangan nggak usah GR. Ada survei biasa saja. Soal keputusan sudah ada nanti ketua umum yang mau putuskan. Jadi ya suasana dinamika sosial politik selalu naik turun ya. Betul, fluktuatif ya Pak. Fluktuatif, tapi kalau kita melihat mereka sambutan seperti itu saya anggap ya ketemu kawan. Menurut Bapak dalam politik ini benar nggak sih? Kalau saya dulu belajar katanya tidak ada yang namanya musuh, semuanya teman, dan tidak ada teman, semuanya musuh. Setuju Pak? Itulah dinamikanya. Kadang-kadang kan dalam konteks mereka harus berkoalisi, mereka berkoalisi. Kadang-kadang setelah itu bercerai gitu kan. Ya dinamikanya seperti itu. Kepentingannya biasanya yang abadi. Sekarang Bapak 2 periode loh Pak. Iya. Mau ngapain lagi habis ini? Yang dicari apa lagi nih? Jadi YouTuber kali ya. Waduh. Sekarang berapa subscriber? Udah 1 juta lebih loh. Silver ya? Itu apa sih emas? Udah dapat gold saya. Udah dapat gold. Nanti mau saya pasang di sini. Gitu. Sini dong Pak. Ya, di sini Pak biar kelihatan. Jadi nanti Bapak sekarang fokus di digital. Fokus sih enggak gini Mbak. Sebenarnya politik itu kadang-kadang kelihatan kok rame ya. Kalau bicara politik kok korupsi ya gitu kan ceritanya. Yang kok berantem negatif. Ya. Padahal kalau istilah saya sebenarnya politik bisa kita recehkan. Kayak gini kan asik lah. Ngomong kenapa harus masuk ke kampung, kenapa harus menyapa masyarakat. Saya kalau orang sadar, kalau saya ketemu mereka itu telinga saya langsung mendengarkan. Apa kata mereka? Pak Ganjar terima kasih. Bapak sudah bantu kawan-kawan saya dari Papua yang ada di Semarang, yang ada di Salatiga. Itu simpel kan. Oh dia lihat YouTube saya. Oh dia lihat IG saya. Ada orang tua. Bapak terima kasih. Anak-anak saya di Salatiga, Bapak bantu untuk bisa lagi dapat air bersih. Waktu itu dia nggak bayar PDAM 3 bulan. Namanya juga anak kos kan gitu ya. Saya juga pernah kos kan gitu ya. Keringan dulu ya kan. Jadi, ya ampun. Tapi ternyata Mbak itu sesuatu. Kita nggak pernah ketemu tapi pada saat mereka lihat itu sama-sama hati kita itu bergetar. Oh Pak, Bapak kok tahu saya tanya? Dari mana? Saya lihat di YouTube Bapak. Saya lihat di IG Bapak. Bahkan itu viral di Papua. Oh, kayak gitu bisa ya. Jadi sebenarnya kita merajut ke Indonesia itu ya dengan cara saling membantu, tidak ngomongin kita beda apa namanya? Ya pandangan, suku, agama, golongan, warna rambut. Nah, gitu. Bineka Tunggal Ika. Iyalah. Jadi ternyata bisa asik-asik aja kan. Intinya sekarang Bapak, boleh gak sih Pak kalau Angie bilang kalau Bapak sekarang bermain di media sosial itu ya
untuk merajut kebinekaan itu, karena untuk memviralkan itu ya Bapak sendiri yang menciptakan konten bahwa ini positif demi Bapak juga nantinya. Sebenarnya awalnya tidak itu, Mbak. Awal saya bermedsos itu, saya di DPR, saya pengen berkomunikasi dengan seluruh konstituen saya. Kalau saya datang paling bisa mengumpulkan berapa? 100-200 orang. Tapi kalau saya followernya banyak, sekali saya ngomong, saya bicara bisa ribuan orang. Puluhan ribu. Sekarang sudah jutaan. Sekali saja. Dan kadang-kadang komentarnya juga luar biasa. Maka yang kunjungan-kunjungan saya di Papua yang menarik dan orang bikin seneng itu bisa ditonton ratusan ribu orang. Yang lebih dari 500 ribu. Maka saya bilang komunikasinya kan gampang. Nah setelah itu berkembang dan sebagainya, mulailah ide-ide itu. Saya membuat di channel YouTube itu Ruang Ganjar umpama, itu saya kasih untuk gagasan saya apa sih tentang sesuatu. Tentang kebinekaan, tentang politik pangan, pertanian gitu ya. Macam-macam itu kita omongkan, gagasan. Tapi pada saat kita mesti cicat dengan banyak orang, kita pakai itu. Oh ada laporan, orang ngamuk, kena pungli, marah-marah. Itu sebenarnya di medsos. Nah selebihnya lagi apa? Selebihnya lagi ya saya mendapatkan feedback. Jangan pencitraan aja Pak. Oh ya gitu. Mana baik. Gitu. Bapak itu kemana-mana ternyata aja pencitraan. Ya mohon maaf. Kok nggak respon balik sih Pak? Maksudnya kayak sekarang kan anak-anak sekarang klarifikasi gitu. Saya nggak pencitraan. Nggak penting Pak. Gini karena mereka memandang seolah pencitraan itu jelek. Padahal semua orang sedang membangun citra. Coba kita bicara apa in today. Bangun citra nggak pasti promo dong. In today, ayo anak muda silakan tonton. Oh kami channel yang paling bagus, kami menarik. Citra dibangun gitu kan. Penampilan pakai citra kan, rambutnya di merah-merah biar kelihatan bule. Gitu nggak sih? Oh hijau ya sorry. Pasti dibangun bahwa saya bisa, saya oke, saya kredibel. Kalau saya sebagai politisi, sebagai pemerintah tidak membangun citra, jangan-jangan cuek-cuek aja. Lalu ditanya, apa kerjaannya gubernur? Terus kita tongolin, nih infrastruktur, nih UMKM, nih keagamaan, nih isu perempuan, ini isu anak, ini penyandang disabilitas, ini lingkungan. Oke. Textbook. Ada evidence base-nya kan, kamu bisa lihat. Terus kamu mau nanya apa? Gitu. Oke, jadi ada proof di situ ya Pak ya? Ya dong. Ya, kalau enggak kemudian gitu. Ini bukan soal citra, soal bagaimana ilmunya Mbak Enji tadi. Komunikasi. Bagaimana saya bisa komunikasi dengan semua orang dengan gaya nunggu pidato? Enggak lah. Ternyata saya pidato di panggung, dilihat orang, ditepuk tanganin paling berapa sih? 300-500 orang. Tapi begitu saya nge-tweet sekali, saya mention sekali, ditambah audio visual, ternyata orang malah lebih ngerti. Terus di bawahnya komen. Komennya Bapak baca? Ya sekali-kali. Kadang-kadang pasti kalau saya komen nggak dibaca. Kadang-kadang kan saya, aduh komennya berapa ini? Ratusan. 800. Oh ya, mulai 1000. Terus kita baca gitu ya, kita tarik aja. Gitu. Screening aja ya Pak ya berarti. Udah scrolling terus kemudian kelihatan, oh banyak yang jempol kan nggak usah. Tapi biasanya ada Mbak. Ada di antara itu nggak nyambung, nggak komentarin mention kita, tapi jualan. Enggak, kadang-kadang dia di saat kita posting dia itu komentar hal yang lain, minta tolong atau apa. Sengaja, iya, ada yang tolong butuh ini, klik link ini dan lain-lain. Gitu. Oh ya, berarti Bapak sangat ini ya peduli dengan dunia digital juga ya. Sekarang digitalisasi Pak, mau gimana? Kita mau nggak mau harus terjun di situ ya Pak ya. Efektif. Dengan Bapak dengan Bapak terjun di dunia digital, dengan itu berharap ada komunikasi yang efektif dan sudah terbukti ya Pak ya. Yeah. Sekarang ini sudah mulai memasuki masa di mana anak-anak muda sekarang melek politik, ya kan? Bapak punya strategi tertentu nggak sih Pak untuk memberikan arahan terhadap politik yang baik? Tidak ada black campaign dan lain-lain gitu untuk anak muda, termasuk kepada mereka yang mungkin tergabung dalam bisa kita bilang swing voter. Anak muda harus berpolitik karena politik akan menentukan nasib kita semuanya. Anak muda pinginnya apa sih? Pak sekarang saya gamers Pak, saya main e-sport Pak, saya mau e-sportnya ini lombanya tidak hanya nunggu event tapi di create eventnya Pak. Itu butuh putusan politik. Making something ya. Yes. Kalau saya sekarang mengatakan, iya saya buatin program itu selesai. Saya udah 2 kali membuat piala gubernur. Antusias Mbak. Politik. Kamu gak politik, saya gak dipedulikan. Iya kamu diam aja kok. Kamu apatis kok.
Tapi temanmu itu kemana? Habis ngomong sama saya jadi ini dan kamu ikut. Kamu mestinya say thanks dong sama temanmu itu. Politik itu. Kamu pengen pelajaran apa? Tatap muka? Atau mau daring aja? Bosan Pak daring Pak, kita pengen tatap muka. Politik. Oke, saya bikin tatap muka, syaratnya kamu saya vaksin dulu, kamu dijaga protokol kesehatan. Besok kamu masuk. Politik. Tapi kalau kita bicara ke depan, anak muda mesti punya setting agendanya. Kalau kamu berpolitik, kamu mau ngapain? Gagah-gagahan. Biar kelihatan orang dia pejabat. Ya. Atau kamu akan ada satu yang kamu perjuangkan. Ada goals-nya, ada calling-nya. Kamu masuk politik mau ngapain? Mau gagah, mau nampang, atau mau berjuang. Kalau kamu agendanya di kepalamu berjuang, maka udah betul. Kalau ada keterpanggilanmu mungkin karena, saya mau bela orang, ini karena orang ini dulu tanahnya diserobot orang. Saya mau bela ini warga di sekitar ini tercemar nih, lingkungannya rusak. Saya mau bicara kesetaraan perempuan kok. Perempuan kenapa sih aksesnya nggak pernah bisa dapat sama? Kenapa sih penyandang disabilitas itu kok nggak pernah bisa dapat akses? Saya mau terjun politik untuk itu. Itu betul. Goals-nya ya. Goals-nya ada, calling-nya ada, setting agendanya jelas. Maka, hai Bapak Ibu, dukunglah saya. Saya mau duduk sini, saya perjuangkan. Wah, itu maka anak muda banget itu. Dia akan menjadi fighter. Nah, tinggal kemudian dibungkus nilainya, ideologisnya, gitu kan. Terus kemudian apa namanya program mesti disiapkan, cara komunikasinya. Anda lihat semua politisi. Mana kemudian yang paling menarik? Cari dia 10. Kira-kira Mbak Enji kalau saya suruh sebut 10 gitu aja mesti langsung 1, 2, 3, 4 langsung 6, 7. Bener gak kira-kira? Tadi waktu Bapak ngomong saya langsung sambil mikir sih sebenarnya. Baru sampai di 4 sebenarnya. Kira-kira. Jadi sebenarnya itu. Yang efektif ya ini Pak bagus, ya. bagus, enggak, jelek, nyebelin. Itu langsung ketahuan. Tapi begitu mulai banyak, di antara sekian ratus ribu mungkin ya politisi yang ada di Indonesia, tidak cukup mudah kan. Betul. Itu. Jadi sebenarnya, bagaimana rasanya anak muda berpolitik lah. Politik itu agung kok. Tinggal kamu membuat setting agenda benar, cara menyampaikannya benar, untuk kepentingan yang benar. Dan kalau itu kamu lakukan, itu ibadahmu. Oke, lalu bagaimana dengan swing voter Pak? Swing voter itu bisa, itu anak di tengah ya, bisa apatis, bisa nggak ngerti. Abu-abu nih mereka nggak jelas. Kita mesti deal dengan mereka. Maksudnya deal bagaimana Pak? Anak muda kamu kenapa nggak mau ikut politik? Berisik, noise itu Pak. Oke, lalu maumu apa? Kami mau politik yang damai. Kita deal politik yang damai. Ayo duduk. Gitu dong. Berarti komunikasi lagi ujung-ujungnya ya Pak ya? Iya. Panggil gitu. Pak gimana Pak? Kita anak muda butuh kerja Pak. Oke, kamu gak usah cari kerja. Kita buat startup yuk. Tapi kan butuh fasilitas Pak. Tak buatin co-working space. Tapi saya gak punya modal Pak. Saya punya bank Jateng. Tak dudukin. Kamu duduk ya. Itu ada bank dari BUMN, kurnya banyak. Kamu apa? Banyak sekali. Make a deal dengan mereka. Kalau mereka kemudian, ini Pak Ganjar asik juga ternyata. Oke, kita duduk ya. Duduk. Mbak, begitu itu duduk pasti jatuh cinta. Begitu yang swing itu mulai jatuh cinta, maka ini potential voters yang sebenarnya bisa kita ambil. Maka dia akan setuju dengan kita. Kalau setuju dengan kita, dukung dong. Pasti. Ya, kira-kira begitu. Karena mereka merasa dibantu, terbantu dan ada buktinya, diberikan jalan. Kadang-kadang yang swing voters itu juga kita sampaikan apa yang dia inginkan. Kadang-kadang hanya sekedar diskusi begini. Tapi saya mau datang. Mau didengar. Dan asik. Ada loh orang, saya mau datang tapi nggak asik. Ada pengalaman nih. Iya dong. Makanya kalau saya webinar sama anak-anak gak bisa. Pak Ganjar paparannya mana? Gak, saya gak punya paparan. Saya mau nanya, masalahmu apa sekarang? Tulis di forum chat gitu. Tulis. Oh kamu keren. Kamu ngawur ternyata. Langsung Mbak klik. Gak ada yang lagi tidur gitu. Terus kemudian asik. Pasti dia senang. Pak? Gak ada yang lagi tidur. Kan ada dong. Saya gak ngomong. Tapi biasa gitu. Karena itu adalah komunikasi yang ibaratnya satu arah ya Pak ya. Yang Bapak praktekkan adalah komunikasi dua arah. Mendengar dan didengar. Seperti itu. Keren banget. Pak Ganjar gak mau maju aja Pak? Ya habis ini kita maju lah. Pintunya di situ kok.
Pintunya aja di situ. Iya Kalau kita juga, mundur ini bener. tembok ini. Bener juga, kalau ini nabrak kita ya udah kalau gitu. Matur nuwun sangat nggih Sami-sami, Pak Mbak Anji, Ganjar, ya. sehat-sehat terus. Amin. Kapan-kapan kita mau lagi. Amin. Saya sih berharapnya dengan Bapak yang sudah bisa membangun komunikasi yang sangat efektif, terutama untuk anak muda ya Pak ya. Anak muda yang sekarang udah sangat melek politik, ini bisa membangun Indonesia menuju yang lebih baik. Ya, saya mau slogan takutnya salah Pak. Jangan. Gak usah, kalau Nggak gitu usah lah. kita closing aja Pak kalau gitu. Oke. In People, terima kasih sudah menyaksikan Pocil edisi khusus bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Sampai ketemu lagi di Pocil-Pocil lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enji yang pamit dan juga Bapak. Saya. Bapak siapa? Saya. Bapak siapa? Tebak ayo siapa saya. Bye, In People.